Hello Genusian. Pada tanggal 1 Mei 1886, sebanyak lebih dari 300.000 pekerja dari 13.000 perusahaan menggelar aksi besar-besaran di jalanan. Gerakan yang didukung oleh organisasi buruh terbesar di Amerika itu berlangsung selama beberapa hari. Gerakan tersebut berawal dari tuntutan para pekerja di Amerika Serikat yang awalnya harus bekerja hingga 19 jam dalam sehari. Aksi itu pun akhirnya berubah menjadi aksi ricuh, bahkan menimbulkan korban jiwa. Puncaknya pada tanggal 4 Mei 1886, para demonstran kembali menggelar aksi di Haymarket, Chicago. Aksi ini menjadi ricuh kembali ketika sebuah bom dilemparkan oleh seseorang yang tak diketahui. Akibatnya, puluhan petugas keamanan luka-luka dan banyak polisi yang tewas dalam insiden tersebut. Peristiwa ini lantas dikenal sebagai salah satu insiden bersejarah bernama Haymarket Riot atau kerusuhan Haymarket. Insiden inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya perayaan May Day atau Hari Buruh Internasional. Di Indonesia sendiri, perayaan Hari Buruh sempat dilarang oleh penguasa kala itu. Namun, seiring berjalannya waktu, tanggal 1 Mei justru dijadikan sebagai hari libur nasional dalam rangka memperingati Hari Buruh tersebut. Nah, Genusian, kisah tadi adalah salah satu penggalan cerita yang selalu mewarnai perayaan Hari Buruh Internasional yang diperingati setiap tanggal 1 Mei oleh banyak negara di dunia termasuk di Indonesia. Nyatanya, Hari Buruh juga masih memiliki sejumlah cerita sejarah dan fakta unik yang akan diulas dalam Genusian Insight episode kali ini. Melansir berbagai sumber tentang asal mula tradisi perayaan Hari Buruh atau May Day ini, sejumlah referensi menyebutkan jika perayaan May Day erat kaitannya dengan dunia pertanian. Hari libur di pertengahan tahun ini bahkan diisi dengan perayaan gegap gempita yang penuh dengan tarian dan nyanyian. Ternak-ternak digiring ke padang rumput dan para wanita akan memetik bunga-bunga untuk diletakkan di dalam keranjang rotan. Pada tanggal 1 Mei ini, banyak petani yang merayakan awal musim semi yang ditandai dengan tumbuhnya benih-benih tanaman mereka. Melansir artikel dalam Daxters, tradisi ini bahkan merupakan tradisi kuno yang sudah ada sejak masa Yunani dan Romawi kuno. Barulah pada awal abad ke-19, tanggal 1 Mei atau May Day ini berubah jadi Hari Buruh, terutama di negara-negara penganut komunis dan sosialis. Di masa itu, para buruh bekerja selama 16 jam dalam sehari. Tragisnya, bahkan ada yang bekerja hingga 20 jam sehari, serta banyak perusahaan yang mempekerjakan anak di bawah umur sebagai buruh di pabrik mereka. Kondisi ini membuat seorang bekas pekerja kain di Inggris, Robert Owen, membuat tuntutan. Menurut Owen, seharusnya 24 jam dalam sehari itu dibagi menjadi 3, yaitu 8 jam untuk kerja, 8 jam untuk rekreasi, dan 8 jam untuk istirahat. Berbagai gerakan buruh pun lahir dan menyuarakan hal yang sama dengan tuntutan yang dibuat Robert Owen tersebut. Akhirnya pada tahun 1886 di Jenewa, Swiss, dilaksanakanlah Kongres Internasional para Buruh pertama yang dihadiri perwakilan buruh dari berbagai negara. Namun, kongres itu belum menyepakati apa yang menjadi tuntutan kaum buruh. Barulah tanggal 1 Mei ditetapkan sebagai Hari Buruh Internasional dalam Kongres Internasional kedua oleh Working Men's Association di Paris, Prancis. Sejak penetapan tersebut, keadaan pun mulai berpihak kepada kaum buruh. Perubahan waktu kerja menjadi hal signifikan yang dirasakan oleh para buruh. Perusahaan pertama yang menetapkan standar 8 jam kerja adalah Ford Company yang memenuhi tuntutan 8 jam kerja sehari itu pada tahun 1914. Kabar baik juga terjadi pada tahun 1937, di mana pemerintah Amerika secara resmi mengesahkan aturan 8 jam kerja dalam sehari sebagai suatu ketentuan hukum ketenagakerjaan di Amerika. Keberhasilan kaum buruh di dunia mempengaruhi kebijakan pemerintah juga berdampak ke Indonesia. Meski masih dalam kekuasaan pemerintah kolonial Belanda, Indonesia sudah ikut memperingati Hari Buruh itu sejak tahun 1920-an.
Namun, cerita kembali berubah saat Orde Baru pimpinan Presiden Soeharto berkuasa di Indonesia dalam kurun waktu antara tahun 1966 hingga tahun 1998. Selama kepemimpinan Orde Baru tersebut, tidak pernah ada peringatan Hari Buruh di Indonesia. Pasalnya, gerakan Hari Buruh dianggap sebagai gerakan pro-komunisme. Apalagi kebangkitan Orde Baru nyatanya kesuksesan rejim tersebut mengolah isu komunisme menjadi musuh bersama bangsa Indonesia. Tak heran jika selama periode tersebut tidak ada tempat perayaan Hari Buruh di Indonesia. Setelah bertahun-tahun, akhirnya pada tahun 2013, pemerintah Indonesia pun memutuskan 1 Mei menjadi hari libur nasional untuk memperingati kerja keras para buruh. Hingga kini, setiap 1 Mei diwarnai aksi besar-besaran para buruh dari seluruh penjuru Indonesia. Momentum Hari Buruh di tanah air selalu diwarnai dengan orasi para buruh yang menyuarakan aspirasi dan menyampaikan tuntutan-tuntutan mereka. Berbeda dengan awal pergerakan kaum buruh yang memperjuangkan mengenai jam kerja. Saat ini para buruh di Indonesia masih berjuang untuk meningkatkan kesejahteraan mereka dengan menuntut kenaikan upah dan kesejahteraan lainnya. Selamat Hari Buruh untuk seluruh pekerja di tanah air. Semoga jerih payah yang telah dilakukan bisa mendatangkan kesejahteraan untuk keluarga, bangsa, dan negara. Serta sampai jumpa pada Genusian Insight episode berikutnya.